Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua coaches yang ada di Orbit Putra Academy. Yang kami hormati Coach Aji selaku Coach Domain Deployment dan semua tim penilai yang ada di Orbit Putra Academy. Perkenalkan, kami dari kelompok Fibonacci 4 yang terdiri dari Avan Wicaksono, Ari Okta Sulistyo, kemudian Ayu Ima Susanti, Azahra Nabila Putri Indra, dan Didik Holidil Ahwani akan mempresentasikan hasil dari kami, yaitu untuk melengkapi tugas ujian praktek deployment yang berjudul AI Deployment Data Science, klasifikasi bunga iris menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Di sini kami membagi tugas sesuai dengan table of content. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Didik Holidil Ahwani, kemudian di flowchart akan dijelaskan oleh saya, Ayu Ima Susanti, kemudian arsitektur akan dijelaskan oleh Ari Okta Sulistyo, kemudian yang keempat user interface akan dijelaskan oleh Azahra Nabila Putri Indra, dan yang kelima atau yang terakhir analisa dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Avan Wicaksono. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Didik Holidil Ahwani. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Untuk latar belakang masalah, dalam menggunakan suatu model machine learning, kita harus menjalankan source code-nya melalui aplikasi IDE. Akan tetapi, tidak semua pengguna umum familiar dalam penggunaannya, sehingga diperlukan suatu platform mempermudah penggunaan dalam menggunakan model tersebut. Salah satu platform yang dapat digunakan adalah website, yang mana banyak pengguna umum lebih familiar dalam penggunaannya. Kemudian untuk rumusan masalah, apakah web yang dibuat dapat berjalan dengan baik? Untuk tujuan, untuk mengetahui apakah web yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Baik, yang kedua yaitu flowchart. Di sini adalah flowchart dari sistem yang kami buat. Pada flowchart sistem yang kami buat, yang pertama yaitu user memulai membuka website, kemudian user menombol mulai, kemudian aplikasinya, user menginputkan nilai pengukuran. Yang pertama ada sepal length, yang kedua ada sepal width, yang ketiga ada petal length, yang keempat ada petal width. Kemudian user menekan tombol prediksi. Setelah tombol prediksi ditekan, kemudian model menampilkan hasil prediksi beserta gambarnya. Baik, ini masuk ke section arsitektur. Bisa dilanjut. Oke, arsitektur dari sistem yang kami bangun itu seperti pada gambar ya untuk sekilas. Kemudian, jadi alurnya seperti ini. User itu akan berinteraksi dengan user interface terlebih dahulu. Kemudian saat user berinteraksi, user interface nanti akan merequest data ke web server. Nah, jika pada web server nanti terdapat beberapa action ya, atau mungkin event, terutama pada fitur untuk memprediksi. Nah, jadi ketika user sudah menginputkan seperti flowchart tadi, sudah menginputkan beberapa fitur ya, atau ukuran, kemudian ngeklik tombol prediksi, web server kemudian akan merequest ke model KNN. Nah, kemudian model KNN ini akan menanggapi request dari web server berupa hasil prediksi. Ya, seperti itu arsitektur dari sistem yang kami buat. Selanjutnya ada tampilan dari user interface. Di sini ada informasi website. Boleh dilanjut dulu, ada tampilan aplikasi. Dan yang terakhir keterangan anggota kelompok. Di sini kami mengubah beberapa komponen, di mana warna yang kami ubah pada navigasi bar
menjadi warna biru. Terus di tombol mulai itu juga kami ubah, di icon user juga kami ubah. Selanjutnya logo yang sebelumnya logo Orbit kami ubah menjadi logo Fibonacci 4 atau F4. Selanjutnya judul website yang kami ubah juga menjadi nama kelompok. Analisa dan kesimpulan. Untuk analisa pada website kami, yaitu ada pada gambar pertama, tampilan web sebelum diklik tombol prediksi, lalu ketika sudah gambar kedua adalah tampilan web setelah diklik tombol prediksi. Setelah dilakukan percobaan pada tampilan aplikasi di website, dengan mengatur ukuran sepal dan petal, kemudian diklik tombol prediksi, aplikasi dapat menampilkan hasil prediksi berupa jenis bunga iris yang sesuai dengan inputan. Untuk kesimpulannya adalah berdasarkan analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi berbasis web yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Baik, begitulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.